Dan kalau kita keluar rumah selalu pakai masker. Tapi jangan lupa pula kita selalu berdoa kepada Tuhan. Udah lama ya kita nggak beribadah di gereja ini. Ini dikarenakan adanya wabah virus COVID-19. Jadi untuk memutus mata rantainya kita beribadah di rumah masing-masing. Untuk itu mari kita beribadah dengan baik dan bersukaria bersama. Tapi anak-anak sekolah minggu rindu nggak sama guru-guru sekolah minggu yang lain? Kira-kira guru sekolah minggu yang lain di mana ya? Halo? Halo? Sekolah minggu. Halo anak sekolah minggu, apa kabar? Jumpa lagi bersama guru-guru sekolah minggu yang cantik-cantik dan ganteng. Shalom, selamat pagi buat anak-anak sekolah minggu kami dimanapun kalian berada. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kalian dan juga memberkati kami guru-guru sekolah minggu. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kami minta kepada adik-adik kami sebelum kita memulai ibadah kita, mari kepada adik-adik kami ambil Alkitabmu agar kita bisa memulai ibadah kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu pujian yang akan kita bawakan bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu kita yang ada di sini. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa. Baik, ayo kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas kehadiran Bapa, di mana Engkau telah mengumpulkan kami guru sekolah minggu di tempat ini, dan Engkau juga telah mempersiapkan adik-adik kami di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkatilah Bapa, kiranya Engkau berkati perjalanan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan adik-adik kami dari sini Bapa, dan Engkau juga memberkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Terpuji termulialah nama Bapa, kini esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya mari kita bernyanyi dengan suara yang nyaring. Nah kakak Melda mau dengar dulu sekuat apa sih suara anak-anak sekolah minggu? Mari kita sama-sama berteriak, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Kurang kuat. Aku cinta Yesus. Oke, nah Kak Melda mau nanya nih sama guru-guru sekolah minggu dan juga adik-adik yang ada di rumah. Apakah kalian semua bersuka cita? Pasti. Iya pasti. Karena apa sih kita bersuka cita hari ini? Karena Yesus cinta
lagu ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, tidak bersungut-sungut, dan tidak mengeluh. Yuk anak-anak sekolah minggu kita menyanyikan bersama. Suaranya yang kuat ya. Oke. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu kepada kami Bapa. Yang pada saat ini Bapa Surgawi, Engkau masih memberikan nafas kehidupan serta kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan Yesus firman-Mu sampai kepada anak-anak kami sekolah minggu Bapa Surgawi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman Tuhan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini kita ambil dari kitab Amsal pasal 1 dimulai dari ayat yang kelima. Amsal pasal 1 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi saya bacakan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Adik-adik sekolah minggu, tema untuk renungan kita pada hari ini yaitu anak bijak. Adik-adik sekalian,
kita mungkin sudah tahu bijak itu apa pengertian bijak. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita mau memberitahukan sekilas mengenai pengertian kata bijak. Bijak itu diartikan pintar, cerdas, teliti, dan orang yang mampu menempatkan dirinya di situasi yang merubah dari yang baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Adik-adik sekalian, sekilas juga saya akan menyampaikan kitab Amsal. Kitab Amsal ini kita sudah tahu bahwa kitab Amsal ini berisikan tentang semua nasihat ataupun berisikan kata-kata bijak yang diperuntukkan untuk kaum muda, terlebih untuk adik-adik kami sekolah minggu. Nah, firman Tuhan yang ingin menyapa kita pada pagi hari ini ingin mengajak kita, membawa kita dan merubah kita menjadi anak yang bijak. Bagaimana contoh anak yang bijak? Di sini akan kakak beritahukan ada sebuah contoh tentang perilaku anak yang kurang baik, yang tidak perlu kita tiru. Bagaimana? Mari kita lihat. Ye, uangku banyak. Ini ada uang 10.000, ada uang 2.000. Kakak bisa kutraktir lo semua. Kakak mau apa? Mau kuku. Kakak, makanya uangku ini banyak. Ini untuk persembahan, cukuplah 2.000 untuk persembahan. Ini untuk uang jajanku. Banyak kan? Jos, jika kamu memiliki uang banyak, kamu seharusnya menabung biar nanti jika ada yang kamu perlukan, kamu bisa membelinya. Orang tua ngasih persembahan harus lebih banyak dari uang jajan, jadi kamu harus melakukan yang bilang orang tua. Enggak lah kak, ini cukup untuk persembahan. Yang penting aku ikhlas ngasihnya uang 2.000. Ini bisa kita bagi-bagi untuk jajan, beli permen, beli es krim. Yang lainnya juga bisa kita beli. Nanti Tuhan marah loh jika kamu memberikan yang lebih banyak, lebih sedikit kepada Tuhan. Kakak cemburu ya, karena uang kakak nggak ada kayak gini. Bukan cemburu, tapi Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Memang orang tua tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan ada di mana-mana. Jadi kamu harus melakukan yang dibilang orang tua. Jadi aku harus menabung uang ini dan membuat persembahan yang lebih banyak daripada uang jajan. Ya, itu benar. Baru Tuhan senang jika kamu melakukan apa yang dibilang orang tua. Baiklah kak, aku akan menabung dan memberikan persembahanku lebih banyak daripada uang jajan. Oke, itu namanya anak kecil. Ya ampun, Kak Vespa ini dari pagi sampai sore kerjaannya main game terus. Matanya nggak sakit? Enggak tuh kak, Masa? Kak Vespa udah kerjain PR nggak? nanti kan bisa kak, harus Ya bikin ampun, Kak Vespa, kita itu harus mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Contohnya kalau Kak Vespa nanti main game terus, Kak Vespa lupa menyusun buku untuk pelajaran besok. Ujung-ujungnya Kak Vespa ngantuk. Sekarang Kak Vespa udah ngantuk. Kan? Betul yang kami udah bilang kan? Nah, ini karena Kak Vespa kurang bijaksana dalam menggunakan waktu yang ada. Iya nggak Kak Vespa? Iya. Jadi gimana sikap Kak Vespa sekarang seharusnya dalam memanfaatkan waktu? Ya udah deh kak, ini aku matiin aja. Aku disuruh buka aku aja deh. Oke, jadi tugas. Baiklah. Begitulah baru dikatakan anak bijak. Tuhan senang pada anak yang berhikmat dan pintar mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Baiklah anak-anak sekolah minggu, pergunakan waktu yang ada dengan bijak. Oke Kak Vespa? Oke kak. Nah, adik-adik tadi sudah melihat ada dua contoh yang sudah kita perlihatkan. Itu merupakan contoh dua orang anak yang kurang bijak. Anak yang pertama kurang bijak mempergunakan uang yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, jika anak-anak mau menjadi anak yang bijak, harus rajin menabung. Menabung tujuannya apa? Jika kita rajin menabung, maka jika kita perlu sesuatu,
Jika kita memerlukan apa yang tidak perlu kita minta kepada orang tua, bisa kita beli sendiri. Nah, kita bisa membelinya dari uang tabungan kita, seperti yang dicontohkan oleh Abang Jos tadi. Nah, Abang Jos sudah berubah. Dia akan menyisihkan uangnya sebagian untuk ditabung, dan yang paling penting anak-anak sekolah minggu memberikan uang persembahan ke gereja adalah uang yang terbaik. Uang yang terbaik artinya uang persembahan harus lebih besar daripada uang jajan. Nah, contoh yang kedua tadi itu adalah contoh anak yang kurang bijak menggunakan waktu. Jika semua anak-anak sekolah minggu di gereja HKI Daul Sanggul ini semua main game, tidak ada lagi yang bisa membantu orang tuanya. Padahal dari usia kita yang sedari dini, kita harus belajar, kita harus mau bekerja, dan kita selalu berdoa kepada Tuhan. Karena anak bijak itu adalah anak yang mau mendengarkan kata-kata orang tuanya, dan bukan hanya mendengar, tetapi melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Dan anak bijak itu harus juga bisa memakai waktunya dengan baik. Nah, bisa main game, tapi jangan terlalu lama. Masih banyak yang mau kita pelajari. Kita harus belajar. PR kita pasti ada di rumah. Jangan kita terlalu banyak pegang handphone. Bisa pegang handphone, tapi jangan main game. Jangan buka YouTube. Tetapi kita bisa pegang handphone, kita belajar dari handphone. Belajarnya yang positif. Nah, adik-adik semua, dari kedua contoh yang sudah kita lihat bersama-sama, kita diajak menjadi anak yang bijak. Anak yang bijak itu bagaimana? Anak bijak itu harus bisa mendengar. Ya, hanya bisa mendengar. Dengan dia banyak mendengar, maka dia bisa menghormati orang lain. Bukan hanya orang tua yang perlu kita hormati, tetapi kakak, abang, orang yang lebih tua dari kita, siapapun mereka, dimanapun kita berada, kita harus mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua dari kita. Dan anak bijak itu adalah anak yang rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Lewat firman Tuhan, kita semakin diajarkan dan kita semakin dimampukan menjadi anak yang bijak. Bijaklah memakai waktu, bijaklah menggunakan uang jajanmu, bijaklah melakukan pekerjaanmu di rumah, bijaklah menjadi seorang anak didik di sekolah, dan bijaklah engkau di setiap tempat dimanapun kau berada. Dengan demikian, kita bisa dikatakan anak bijak yang memang benar-benar bijak di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami, di mana pada saat ini Tuhan Yesus kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau diajarkan menjadi anak yang bijak. Biarlah Bapa, kami dapat menjadi anak yang bijak di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami dapat menjadi bijak Bapa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, mampukan kami Bapa surgawi untuk dapat memperoleh gelar anak bijak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa pada saat ini Bapa, buat sekolah minggu kami Tuhan Yesus yang berada di rumah. Berkati mereka Tuhan, mampukan mereka Bapa untuk melawan virus yang sedang menyebar pada kami pada saat ini Tuhan Yesus. Mampukan mereka untuk menahan diri mereka Bapa untuk tidak keluar dari rumah mereka. Mampukan mereka Tuhan Yesus agar mereka tidak bersungut-sungut Tuhan, tidak menangis, tidak meminta untuk keluar dari rumah Tuhan kepada orang tuanya. Karena kami tahu Tuhan Yesus penyertaan-Mu
akan selalu menghampiri hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala dosa dan pelanggaran telah kami perbuat. Ampunkan kami Tuhan agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Oke adik-adik, kita punya ayat hafalan untuk kita hafalkan minggu depan, ya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini kita ambil dari Amsal 9, Amsal pasal 9 ayat 10. Amsal pasal 9 ayat 10. Demikian bunyinya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi kakak bacakan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Itulah ayat hafalan kita. Bagi adik-adik yang sudah menghafal, kakak minta ayat hafalannya direkam dan dikirim ke nomor WA kakak-kakak sekolah minggu juga boleh, ke grup gereja juga boleh, terserah adik-adik ya. Kami tunggu video ayat hafalannya, oke? Anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Anak-anak sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana pada hari ini Engkau memberikan kami kesehatan untuk menjalani aktivitas kami satu hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, yaitu tentang anak bijak Tuhan. Engkau berkatilah kami Tuhan, semakin kami ajari untuk melakukan firman-Mu Tuhan, semakin dekatkan kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berkati. Berkati sekolah mereka Tuhan, dalam pendidikan mereka Engkau berkati. Walaupun mereka belajar dari rumah Tuhan, berikanlah kepada mereka kesehatan supaya mereka giat dalam belajar Tuhan. Engkau tahu Tuhan, di dalam negara kami ini, bangsa kami ini Tuhan, ada wabah corona yang melanda negara kami Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, segeralah wabah ini menghilang dari negara kami ini Tuhan, agar kami boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, Engkau hapuskanlah itu, agar kasih-Mu tidak terhalang adanya kami terima. Terpuji nama Bapa, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tadi kita udah dengar firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menjadi anak bijak. Kita sama-sama bilang bijak. Oke, sekali lagi lebih keras. Bijak. Nah, hari ini mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Lagunya tentang keinginan hati kita untuk menjadi anak yang bijak. Ikuti gerakannya, guru sekolah minggu akan buat gerakannya. Sambil anak-anak sekolah minggu semua bernyanyi bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. B, I,
firman Tuhan dan mengikuti ibadah hari ini. Kiranya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita menutup ibadah kita bersama-sama, kita berdoa, mengucapkan doa Bapa kami, doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Sampai jumpa kembali anak-anak